Rasanya tenang sekali. Hari ini aku libur, aku tidak bekerja, dan aku ingin menikmati hidup. Siapa yang tak kenal dengan kartun SpongeBob? Toko kartun berwarna kuning berbentuk kotak yang cerdik dan lincah. Namun ternyata ada peran penting hingga akhirnya toko SpongeBob ini begitu melekat di hati anak-anak. Inilah Santosa Amin, sosok pengisi suara SpongeBob SquarePants yang suaranya begitu melekat di telinga. Ternyata tak hanya suara SpongeBob yang ia perankan, sosok Suneo dan Elmo juga suaranya disulih oleh Santosa Amin. Seperti apa dunia sulih suara? Apakah sebuah orang bisa menyulih suara? Yuk kita berkenalan lebih jauh dengan sosok pengisi suara kartun kesayangan. Squidward, apa yang kau lakukan? Dan kini kami akan mengajak Anda untuk langsung berbincang dengan Bapak Santosa Amin yang sebagai pengisi suara dari beberapa karakter, dan salah satunya yang paling ikonik sudah Anda saksikan tadi adalah SpongeBob. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Pak Santosa, selamat siang menjelang sore. Halo, selamat siang. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Oh my God. SpongeBob. Ini ikonik banget loh pemirsa, langsung aku SpongeBob. Pak Santosa, ini kok bisa suaranya langsung berubah menjadi SpongeBob? Perasaan kayaknya tadi masih ngobrol seperti biasa. Apa kabar Jessica? Selamat siang pemirsa Metro TV. Ini suara saya yang asli. Oke. Ya, saya Santosa Amin. Saya seorang voice actor profesional di Indonesia. Ya, Pak Santosa, ini gimana sih awalnya bisa menjadi pengisi suara SpongeBob? Kan ini ikonik banget, dan susah gak sih? Karena SpongeBob itu kan karakternya serak-serak, tapi dia cempreng, tapi gak cempreng juga sebenarnya. Pak Santosa, ini gimana sih menyesuaikannya? Iya, awalnya casting tentu saja untuk mengisi suara SpongeBob karena ini sebuah film besar yang memang sudah mendunia dan cukup terkenal di beberapa negara, dan dari beberapa negara tentunya disaring yang cocok untuk di Indonesia itu siapa. Beruntung saya ikut audisi dan terpilih menjadi suara SpongeBob. Ya, SpongeBob memang karakter yang sangat dinamis ya, dia sangat cerewet, sangat bicaranya sangat cepat, kemudian ekspresinya juga luar biasa ekspresif. Perubahan ekspresinya itu dari sedih tiba-tiba melonjak menjadi teriak, nangis dan sebagainya. Itulah SpongeBob yang penuh dinamika, penuh lonjakan emosi yang nggak terduga. Pak Santosa, berarti artinya ketika ingin mengisi suara, misalnya dari SpongeBob begitu, ini harus mengenali karakter dari kartun itu sendiri. Ini penyesuaiannya susah nggak sih Pak? Tantangannya apa? Ya, kalau jelas pencarian karakter itu dibutuhkan sekali kalau kita dalam memerankan karakter apapun gitu ya. Kita harus tahu betul karakter dasarnya tokoh yang kita isi, kita perankan. Kita harus tahu banyak tentang who is SpongeBob, siapa SpongeBob ya. Kemudian dia karakter dasarnya itu seperti apa. Kemudian di saat seperti apa dia marah dan sebagainya, di saat dia down, di saat dia sedih, kita harus tahu banget gitu. Terus interaksi dengan tokoh-tokoh lainnya juga kita harus tahu bagaimana sih sifat SpongeBob yang kalau berinteraksi dengan orang gitu. Dan ini kan tokoh yang sangat friendly ya, sangat friendly, tapi juga sangat perasa, dia sangat sensitif. Kalau saya lihat gitu ya, dan aku kulik semua karakter-karakter dari SpongeBob gitu. Ya, karena dari awalnya memang sudah ada suara dasar dari film impor ini, jadi ya saya tinggal menyesuaikan dan suara saya dikirim, kemudian terpilih, oh ini cocok untuk ngisi suara SpongeBob gitu sih. Pak Santosa, misalnya untuk satu karakter untuk SpongeBob ini, untuk penyesuaiannya, untuk ngulik-nguliknya ini butuh waktu yang lama nggak sih?
Sebetulnya kalau seorang voice actor profesional, kita kan sudah punya library suara gitu ya. Kita tahu bagaimana menghasilkan suara seperti ini, kita tahu menciptakan emosi seperti ini tuh kita sudah kita kuasai gitu ya. Misalnya kalau suara SpongeBob itu menghasilkan suaranya dari mana sih? Kayak kita hampir kayak impersonate gitu, impersonate suara-suara seperti itu kita harus jeli gitu. Oh, bagaimana untuk bisa menghasilkan lihat suara itu gitu, menghasilkan bunyi yang memang mirip gitu dari suara 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 karakter yang dibutuhkan. Pak Santosa, tapi kan ada berbagai emosi ya dalam satu karakter ini. Ya. Apakah ada teknik-teknik tersendiri yang harus dipelajari sehingga sesuai nih suara dengan karakternya? Ya, karena basic keilmuan dari seorang voice actor adalah keaktoran juga. Jadi kita tentunya belajar tentang seni peran ya, seni aktor, keaktoran. Jadi apa saja yang dipelajari oleh seorang aktor tentunya bagaimana kita mengolah tubuh kita, mengolah rasa kita, termasuk mengolah suara kita, sehingga bisa menghasilkan perpaduan ketiganya menjadi yang kita tampilkan dalam karakter tersebut, dalam penggalian karakter tersebut gitu. Jadi kalau aku untuk switch suara sih cukup cepat ya untuk bisa menghasilkan switch suara. Sekarang pun aku bisa mengubah suara seperti ini. Gitu. Dan sekarang pun aku bisa mengubah seperti ini. Dan sekarang aku juga bisa mengubah suaraku seperti ini. Oh, sekarang aku juga bisa mengubah suaraku seperti ini. Dan sekarang aku juga bisa mengubah suaraku seperti ini. Gitu bisa cepat switchnya gitu. Pak Santosa, tapi itu selain skill aktor dan juga suara, Ya. tentunya ada lain dong yang perlu dilatih. Kira-kira apa Pak Santosa? Karena kebiasaan ya, karena kita berhubungan dengan teknis ya, secara teknis recording, kemudian miking, kemudian bagaimana menjaga suara, ritmenya. Kita kalau sudah mengisi beberapa episode, pasti kita akan tahu, ritme permainan SpongeBob ini seperti ini gitu. Jadi kita tanpa review dulu pun kita sudah bisa langsung one take oke gitu. Kadang biasanya. Oke, Pak Santosa, tapi kalau tadi ngelihat profilnya Pak Santosa, kayaknya bukan cuma SpongeBob aja ya, tapi ada Popeye, ada Elmo juga kalau nggak salah. Boleh dong dikasih tahu ke pemirsa Metro TV beda-bedanya suaranya itu kayak gimana? Kalau Popeye gini, Aku si Popeye, sang pelaut. Aku akan menyelamatkan Oliver. Gitu. kalau Popeye, terus kalau Barney suaranya aku gitu. Kalau suara Elmo, Oh hai, aku Elmo. Ayo kita menari dan bernyanyi denganku. gitu. Kalau Suneo, Hei Giant, bagaimana kalau kita kerjain Nobita? Kita rebut saja mainannya. Oke, Pak Santosa, tapi dari semua karakter yang pernah diisi Ya. suaranya oleh Pak Santosa, mana yang paling sulit? buat aku semua karakter yang aku isi spesial karena aku by challenge perjuangan untuk casting gitu. Casting itu biasanya mencari orang yang nggak casting gitu loh. Kayak SpongeBob, Suneo itu orang nggak casting karena suaranya jelek, suaranya rebek, susah dan sebagainya. Tapi justru itu buat aku tantangan ya untuk bisa mendapatkan karakter-karakter yang sulit gitu ya. SpongeBob salah satu yang berkesan dan menarik buat saya karena memang karakter dasarnya juga memang sangat cerewet gitu, bicaranya sangat cepat, gitu. Filmnya juga sangat cepat, sangat dinamis gitu ya, perubahan emosinya yang nggak terduga. Kemudian ada di Suneo, kalau Suneo pasti orang udah tahu lah bagaimana saya harus menciptakan karakter yang sombong dan menyebalkan itu bisa sampai ke pemirsa gitu. Itu juga menurut aku karakter yang menarik, yang cukup pantas untuk dikulik gitu.
Pak Santosa, tapi menurut Bapak sampai saat ini untuk perkembangan dari industri pengisi suara tuh seperti apa sih? Masih cukup baikkah atau seperti apa? Ya, sekarang jujur saja kita mulai bersaing dengan AI ya, mulai bersaing dengan AI, baik suara maupun animasi ya. Tapi perkembangan film animasi di Indonesia pun udah mulai menggeliat dan banyak sekali produksi-produksi film lokal yang membutuhkan voice actor. Kemudian kalau secara keseluruhan voice actor atau voice talent gitu ya kalau aku sebutnya, karena kita bergeraknya lebih lebar lagi, kita juga membacakan narasi, kita juga membacakan iklan dan sebagainya. Itu kebutuhan untuk audio itu lumayan tinggi ya, lumayan tinggi, dan jumlah dubber atau voice talent di Indonesia itu masih cukup terbatas dan perkembangannya lumayan nggak terlalu signifikan gitu. Terus dan ini sebetulnya pekerjaan yang cukup menjanjikan, tapi lagi-lagi kita bersaing dengan teknologi yang mungkin akan bisa menggantikan kita. Baik. Di nilai rasa aja sih kalau untuk bersaing dengan teknologi. Pak AI Santosa, misalnya. tapi kira-kira adakah tempat belajar bagi orang-orang atau masyarakat yang memiliki minat untuk menjadi voice talent? Karena kan tadi Bapak sempat menyinggung ini cukup menjanjikan sejujurnya kan? Ya, karena basicnya adalah keaktoran, biasanya sih akan lebih enak kalau teman-teman yang berminat untuk menjadi voice actor itu ya masuk ke sanggar teater atau drama atau acting dan sebagainya. Dan itu akan mempermudah sekali untuk bisa terjun ke dunia voice actor atau dubbing ini gitu ya. Kalau secara khusus sanggar-sanggar sekarang lagi nggak ada. Kalau organisasinya ada Suara Pro, organisasinya itu yang melindungi, mencakup para pelaku suara profesional di Indonesia. Mereka tergabung dalam satu organisasi, tapi paling sekarang ini yang ada cuma workshop gitu sih, workshop untuk. Baik, Pak Santosa, terakhir sebelum kita menutup pembicaraan pada siang hari ini, boleh dong ditunjukkan lagi kepada pemirsa Metro TV, mungkin ada percakapan yang masih Pak Santosa sangat ingat dari karakter, terserah mau Elmo, mau Popeye, atau mau dari SpongeBob. Silakan, Pak. Oke. Tahukah kalian bunga kenanga itu warna kuning dan dunia ini penuh warna. Aku SpongeBob. Wow, baik, terima kasih Pak Santosa Amin selaku pengisi suara SpongeBob sudah memberikan insight-nya kepada pemirsa Newsline pada siang hari ini. Terima kasih Pak, sukses selalu ya Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.